Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andra Remasa Putra dari Pendidikan Sosiologi, mata kuliah teori sosiologi kontemporer. Yang pertama, topik pertama, agama adalah candu. Apa yang orang artikan? Kita akan mengenal Karl Marx lebih jauh. Itu lahir 5 Mei 1818 di Jerman, tepatnya London, Britania Raya, salah satu filosofi terbesar, juga ekonom dan sejarawan. Karl Marx sendiri akan membahas agama yang lebih dalam. Dan dari sekian banyak tulisan dan kritik terhadap agama, salah satu yang paling dikenal adalah agama adalah candu. Dari bahasa religion is the opium of the people, religion opium des volks. Karl Marx, apa yang orang artikan? Marx dianggap sebagai pembenci dan menentang agama dan mengatakan sama seperti narkoba yang ilegal dan membuat pemakaiannya kecanduan dan lepas kendali karena ingin lebih dan lebih lagi mengkonsumsi, dan kemudian aspek sekitar hidup orang itu akan ikut rusak seperti dirinya sendiri. Apa yang teman-teman pahami saat mendengarkan ungkapan tadi? Demikianlah, agama adalah sesuatu yang buruk, membuat orang kecanduan tanpa kendali, dan apabila agama terus dijalankan, maka orang tersebut akan kacau dan ikut akan rusak lingkungan sosial, masyarakat, dan aspek lainnya. Karena semua itu agama seharusnya ilegal. Topik kedua, apa yang maksud? Sekali lagi, sebagian orang ungkapan itu buruk, tapi terkadang tidak juga karena tidak menyamakan agama dengan narkoba yang ilegal. Setidaknya konteks masa itu tidak begitu rumit. Karma tidak pernah bermaksud menghina agama secara utuh. Ia tidak berkata agama adalah candu sebagai akibat, seperti orang kecanduan memakai narkotika. Ia berkata agama adalah opium bagi masyarakat. Ia lebih berfokus pada fungsi opium, bukan akibat kecanduannya. Di topik tadi, opium adalah obat medis yang banyak digunakan untuk penyembuhan. Jadi semua anggapan yang menuduh Marx mengatakan bahwa agama adalah ilegal, candu narkotika yang jahat sama sekali meleset. Ilegal, candu narkotika yang jahat sama sekali meleset. Selanjutnya, apa yang Mas lihat? Orang-orang beragama bertekad membunuh satu sama lain hanya karena perbedaan ideologi, kepercayaan, dan agama. Terutama pemimpin gereja yang mengatasnamakan Tuhan untuk mendeklarasi perang, yaitu perang salib atau Holocaust, yang dipimpin oleh agama Kristen waktu itu. Selanjutnya, Holocaust yang diperbuat para pendeta Jerman untuk meyakini Holocaust sebagai rencana Tuhan, yaitu yang dipimpin oleh pendeta atau orang Kristen, dengan berkata orang Yahudilah yang membunuh Yesus Kristus dan inilah kutuk dari Tuhan bagi orang Yahudi. Lagi pula Imam Yafas pernah berkata bahwa darah Yesus akan dicurahkan pada kami dan keturunan kami. Selanjutnya, bayangkan pendeta atau orang gereja untuk meyakinkan penduduk di Jerman agar mereka mendukung genosida atau Holocaust pada orang Yahudi yang melakukan perkataan buruk yang sebagaimana nama-nama tentang agama dan nama Tuhan untuk dideklarasi atau penindasan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu membahas ekonomi dan sosial. Masyarakat dengan ekonomi yang rendah sangat dekat dengan penyakit dan ketertindasan. Hampir tidak ada bedanya antara apakah mereka miskin karena tertindas atau mereka tertindas karena miskin. Yang jelas hal ini terus berputar begitu saja karena ada penguasa kaya yang menguasai segala aspek bermasyarakat. Bisa dilihat dari contoh sebelah kiri pada gambar tersebut ya.
Yang selanjutnya, kapitalisme nasib pada buruh pekerja kasar abad 19 sangat pilu. Mereka tidak mendapat barang yang layak, tapi di sisi lain jam kerja dan tuntutan produksi sangat besar. Sementara itu, para pemilik pabrik, tuan tanah, dan para penguasa ekonomi menjadi semakin kaya karena jerih lelah para buruh dan semakin berkuasa karena kalangan buruh yang miskin itu tidak punya kuasa yang baik. Dari ketimpangan tersebut, dari kapitalisme, di sini akan melanjutkan tentang gereja atau pendeta orang Kristen. Nah, tersendiri itu tidak apa-apa miskin, sakit, dan menderita di dunia ini, karena kita akan mendapat bagian sempurna di kehidupan berikutnya atau di surga nanti. Untuk gereja dan pendeta sendiri, yaitu yang disampaikan ada dua aspek tadi yang saya sudah sampaikan ya. Yang berikutnya membahas tentang bumbu agama dengan iming-iming surga dan kehidupan kedua yang bahagia. Para pemimpin gereja memberikan obat opium bagi masyarakat yang sakit agar mereka mendapatkan ketenangan mental yang instan. Tapi sama seperti tentara tertembak yang diberi opium, itu hanya memberinya ketenangan dari rasa sakit fisik yang nyatanya dan bukan menyembuhkan luka tangan atau kaki yang tetap berdarah-darah. Demikian masyarakat hanya merasa tenang di gereja, tapi masalah dan penderitaan hidupnya tetap nyata. Seperti itu. Opium yang sebagai ilusi biar mereka tidak merasakan penderitaan hal tersebut. Seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Dan paling buruknya lagi adalah mereka yang memberi obat opium adalah mereka yang bertanggung jawab atas dari penindasan atau penderitaan masyarakat tersebut. Jadi dari orang yang sama atau oknum yang sama. Tapi bagi Marx, masalah terletak pada fakta yang jelas bahwa obat opium gagal menyembuhkan luka fisik yang nyata. Obat itu hanya membantu dan melupakan rasa sakit dan penderitaan. Menghilangkan rasa sakit mungkin baik-baik saja sampai titik tertentu, tapi hanya selama Anda juga mencoba menyelesaikan masalah mendasar yang menyebabkan rasa sakit tersebut. Jadi itu yang dipimpin oleh dari politik, ekonomi, dan agama. Dan yang terakhir, demikian pula agama tidak memperbaiki penyebab yang mendasari rasa sakit dan penderitaan orang. Sebaliknya, itu membantu mereka melupakan mengapa mereka menderita dan membuat mereka menantikan masa depan imajiner di mana rasa sakit itu tidak ada lagi. Untuk teman-teman pernah mendengar dengan ungkapan yang sangat terkenal, yaitu agama adalah candu. Itu rumusan dari Karl Marx, tokoh filosofi dari Jerman yang sangat-sangat terkenal.